Jumpa lagi dengan Skyson. Selama ini kita selalu menggunakan tipe data boolean sebagai kondisi, baik pada if maupun pada perulangan for. Sebagai contoh di sini, kita menggunakan tipe data boolean true sebagai kondisi dari if, sehingga script akan menampilkan kata true. Namun, apa kira-kira yang terjadi kalau kita menggunakan tipe data lain sebagai kondisi? Contohnya pada percabangan kedua, kita menggunakan tipe data string dengan nilai ABC sebagai kondisi. Kira-kira apa yang akan ditulis oleh script? Nah, kalau kita menggunakan tipe data lain sebagai kondisi, maka script akan mengubah nilainya menjadi nilai boolean setara true atau boolean setara false. Apabila nilai dianggap setara dengan true, maka kita sebut dengan nama truth. Sedangkan apabila nilai setara dengan false, maka kita sebut dengan nama false. Berikut adalah daftar truth dan false untuk tipe data selain boolean. Untuk tipe data null, nilainya hanya null dan selalu dianggap sebagai false. Untuk tipe data int dan float, apabila nilainya adalah 0, maka dianggap sebagai false, selain itu dianggap sebagai truth. Untuk tipe data string, apabila nilainya adalah string kosong atau string yang berisi angka 0, maka dianggap sebagai false, selain itu dianggap sebagai truth. Untuk tipe data array, apabila array-nya kosong, maka dianggap sebagai false, namun apabila array-nya memiliki isi, maka dianggap sebagai truth. Dan tipe data terakhir yaitu objek selalu dianggap sebagai truth. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek ya. Di sini saya sudah menyediakan function test true false yang bisa menerima parameter menggunakan tipe data apapun. Kemudian parameter tersebut kita gunakan sebagai kondisi pada percabangan. Apabila nilai parameter dianggap setara true, maka kita tampilkan kata truth. Sedangkan apabila nilai parameter dianggap setara dengan false, maka kita tampilkan kata false. Selanjutnya kita akan tes memanggil function tersebut menggunakan tipe data selain boolean. Untuk mempersingkat waktu, semua kode pada video ini sudah saya tuliskan terlebih dahulu, jadi kita tinggal menjalankan saja. Pertama kita tes dahulu tipe data null ya. Nilai dari tipe data null hanya satu, yaitu null itu sendiri. Kita uncomment kode ini untuk dijalankan, maka kita mendapatkan hasil false. Untuk tipe data null, nilainya selalu dianggap setara dengan false. Kita coba tipe data kedua, yaitu integer atau int. Jadi untuk tipe data integer, apabila nilainya adalah 0, maka dianggap sebagai false. Sedangkan nilai lainnya dianggap sebagai truth. Termasuk nilai negatif ya, pada contoh ketiga, ini dianggap truth. Kita lanjutkan ke tipe data float. Float masih mirip dengan int ya. Apabila nilainya adalah 0, maka dianggap setara dengan false. Selain itu dianggap setara dengan true. Termasuk nilai negatif, nilai pecahan yang kecil sekali, maupun konstantanan yang artinya adalah not a number. Kita lanjutkan lagi ke tipe data keempat, yaitu string. Untuk string, nilai string kosong dianggap sebagai false, dan string yang isinya adalah angka 0 dianggap sebagai false. Selain itu, semuanya dianggap sebagai truth. Termasuk string yang isinya adalah spasi, dan string yang isinya false. Semuanya truth ya. Hanya dua yang paling pertama ini aja yang false. Kita lanjutkan lagi ke tipe data array. Untuk tipe data array, yang dilihat adalah jumlah data di dalam array-nya. Kalau jumlah datanya 0, maka dianggap sebagai false. Sedangkan kalau array memiliki data, dianggap sebagai truth. Tidak peduli isi array-nya apa. Walaupun isinya adalah angka 0 atau isinya adalah false, tetap dianggap sebagai truth. Nah, yang terakhir adalah tipe data objek. Di sini kita buat kelas kosong ya, myClass. Kemudian kita instantiate dan kita kirim sebagai argumen untuk function test truth false. Dan kita mendapatkan hasil truth. Semua objek dianggap sebagai truth, walaupun objeknya tidak memiliki properti dan method. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.